Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu materi yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh semua orang. Mungkin tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu tentang virus corona. Nah, kali ini saya akan memberikan tips tips sederhana untuk kita para orang tua untuk mencegah bagaimana supaya putra-putri kita itu tercegah atau bisa mencegah agar mereka tidak terinfeksi oleh virus corona ya. Nanti kita akan paparkan tips-tips yang mungkin sederhana yang bisa kita lakukan ya. Kita tidak perlu memikirkan hal yang muluk-muluk, tapi kita lakukan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari rumah. Nah, untuk itu saya tetap mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang bisa merasakan materi dan manfaat yang sama dan wabah virus corona ini dapat kita tekan bersama-sama. Ya, virus corona atau disebut dengan virus COVID-19 atau COVID-19 ini merupakan virus yang pertama kali ditemukan di daratan Cina atau di Wuhan, China. Nah, virus corona ini itu dulu hanya berkutat dari China. Tetapi ternyata sekarang ini WHO sudah mengatakan, mendeklar bahwa virus ini merupakan virus yang pan-endemik ya. Apa itu pan-endemik? Artinya adalah virus ini tidak hanya menular dari satu daerah saja, tetapi bukan hanya antar negara, tapi seluruh dunia sudah berpotensi dan bahkan sudah banyak tertular di berbagai negara. Nah, virus corona ini juga bisa mengena pada hampir seluruh usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan yang paling rentan adalah usia tua. Jadi semakin tua usianya, semakin rentan. Ada juga penelitian mengatakan bahwa anak-anak ini tidak terlalu rentan terkena dan juga case fatality rate-nya itu tidak setinggi kalau dia usia tua atau memiliki penyakit-penyakit komorbid atau penyakit-penyakit dasar, misalnya hipertensi, diabetes, dan juga penyakit jantung dan lain sebagainya. Itu yang membuat anak-anak itu case fatality rate-nya itu rendah dibandingkan dengan orang tua. Nah, walaupun demikian tentu kita khawatir bagaimana sih nanti kalau anak saya ini terinfeksi, apa yang harus saya lakukan atau bagaimana cara kita untuk mencegah agar anak kita tidak terinfeksi virus corona ini. Yang pertama sekali saya sarankan kita tidak usah panik, tapi juga harus waspada, banyak membaca dari literatur atau sumber-sumber yang dapat dipercaya. Nah, kita mulai dengan tips atau cara mencegah yang bisa kita lakukan di rumah ya. Yang pertama sekali adalah hindari anak dari kerumunan atau keramaian ya. Kita tahu bahwa akhir-akhir ini pemerintah sudah menetapkan bahwa anak-anak sekolah itu belajar di rumah. Artinya proses belajar itu dipindah dari sekolah itu ke rumah. Ingat, bukan untuk berlibur, tetapi untuk mengisolasi diri agar anak-anak kita tidak terpapar atau mengurangi aktivitas terpapar dengan dunia luar atau kerumunan. Nah, untuk itu kita juga harus menghindari bepergian jika tidak sangat perlu ya. Bagi anak kita itu boleh bermain di rumah saja, jangan dibawa keluar kalau tidak perlu ya. Yang kedua adalah menerapkan PHBS, adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Kita tahu bahwa PHBS ini bukan hanya untuk anak-anak ya, tetapi juga untuk semua usia, remaja, dewasa, dan juga orang tua. PHBS ini bisa sangat efektif untuk mencegah penularan infeksi virus, terutama yang sekarang ini infeksi virus corona. PHBS itu misalnya membuang sampah pada tempatnya, etika batuk, bagaimana menjaga kebersihan diri,
makan makanan yang sehat, juga minum yang banyak, terutama pada dewasa. Demikian juga dengan anak-anak. Nah, PHBS ini harus kita lakukan bareng-bareng. Jangan hanya anak kita yang PHBS, tetapi dewasa tidak. Tetapi dua-duanya juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ini, ya. Yang berikutnya adalah jaga kebersihan badan. Nah, jaga kebersihan badan ini terutama kita tekankan pada dewasa. Karena apa? Karena misalnya dalam sebuah keluarga, itu misalnya bapak ibunya baru pulang kerja atau dari luar, itu tentunya sedikit banyak kita nggak tahu apakah mereka itu terpapar dengan virus corona atau tidak. Nah, untuk itu disarankan bagi kita dewasa sebelum masuk rumah, ketika masuk rumah jangan lupa yang pertama kali kita lakukan adalah cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan ini sangat efektif untuk terapi preventif yang utama untuk mencegah virus corona ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tidak punya hand sanitizer? Karena sekarang kan langka juga ya hand sanitizer dijual. Hampir tidak ada mungkin. Kalau misalnya Anda mendapatkannya adalah kalangan-kalangan yang cukup beruntung. Nah, untuk itu tidak perlu panik, tidak perlu cemas ya. Bisa kita lakukan dengan cara mencuci tangan kita di air mengalir dengan sabun. Jadi mungkin sebelum masuk rumah kita wastafel dulu atau kamar mandi untuk mencuci tangan kita. Itu sangat efektif sekali. Nah, mungkin langkah yang lebih maju lagi misalnya dengan membiasakan mengganti baju kita. Misalnya kita habis bekerja atau kita habis dari luar, ganti baju kita dengan pakaian rumah. Nah, baju kita yang tadi itu langsung ditempatkan di tempat pakaian yang tertutup untuk menghindari yang namanya paparan kuman. Atau misalnya kalau kita itu lebih bagus lagi, sebelum masuk rumah itu kita bisa mandi terlebih dahulu. Begitu masuk rumah kita cuci tangan atau langsung mandi. Nah, ini juga sangat efektif untuk mencegah penularan infeksi corona ini. Yang berikutnya adalah hindari anak kontak. Maksudnya ini kita harus menghindari anak-anak kita kontak dengan orang-orang dewasa yang kita tidak tahu bagaimana status kesehatannya. Misalnya nih, hindari anak salim dengan sembarangan orang atau hindari orang lain dewasa untuk mencium anak kita. Dan kita juga, kalau misalnya kita belum bersih, kita juga sebaiknya tidak perlu atau langsung mencium anak kita. Usahakan dulu kita itu bersih dengan cara tadi. Misalnya mencuci muka, mencuci tangan, mengganti baju kita, baru kita bisa bermain dengan anak-anak kita. Itu cara yang efektif yang bisa kita lakukan. Dan yang terakhir adalah segera bawa anak kita berobat ke pusat kesehatan, misalnya ke rumah sakit jika anak kita mengalami gejala. Apa saja gejalanya? Misalnya anak demam, disertai batuk pilek, atau dengan gangguan pernafasan, misalnya anaknya itu nafasnya cepat, itu sampai dia nafasnya mengkis-mengkis. Nah, ini kita harus segera bawa anak kita berobat ke dokter atau ke pusat pelayanan kesehatan. Apalagi misalnya anak kita ini ada riwayat kontak dengan orang yang terinfeksi COVID-19 ini, atau misalnya ada gejala, terus ada riwayat bepergian ke tempat-tempat yang sudah positif yang namanya corona COVID-19 ini, kita bisa langsung membawa anak kita ke dokter atau ke rumah sakit. Nanti akan dilakukan konfirmasi diagnosa apakah anak kita ini perlu tindakan selanjutnya atau hanya diberikan pengobatan dan observasi di rumah. Nah, itu Bapak Ibu semuanya saya sudah paparkan bagaimana cara kita mencegah anak kita supaya tidak terpapar yang namanya virus corona. Mudah-mudahan semua wabah ini, semua bencana ini kita sama-sama berdoa agar cepat berlalu, agar kita kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala. Salam sehat, dadah.